Ayat berapa sekarang? Seratus. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitihi wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafai rasyidin was sahabati wat tabi'in wa immatil arba'atil mujtahidin wa qalidihim wal awliya wa syahadas sholihin was sufiyatul muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa masyayikhin fid din wa ansar bin Haji Abdurrahman wa Kiai Humaidullah Irfan wa Syahid Miyati Rais wa Kiai Safi Hazami wa Kiai Haji Marus Ali wa Kiai Ahmad Halwani Nawawi wa Raisil Akbar Jami'ati Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa Raisil Akbar Jami'ati Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan wa usuli mufarim wa silsilati wal akhir minhum wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa atihadil baldahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat an khosahillan wa arif hadzal kitab ya Abdurrahman As-Suyuti Al-Mahali sayulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala ta'ala wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil Madinah wa mimman dan diantara dan sebagian dari orang-orang yang ada di sekitar kamu ya ahlal Madinati wahai penduduk Madinah minal a'rabi dari kalangan orang-orang Arab Badui munafikuna orang-orang munafik bermula orang-orang munafik ka aslama seperti Bani Aslam wa Asja Bani Asja wa Gifar dan Bani Gifar suku Gifar ya wa min ahlil Madinati dan dari penduduk Madinah munafikuna dan adalah dari penduduk Madinah munafikuna aidon bermula orang-orang munafik juga ya. Jadi di antara orang-orang yang ada sekitar kamu, orang-orang Baduy, juga orang-orang Madinah itu ada orang munafiknya. Marodu yang melampaui batas alan nifaki atas kemunafikannya. Lajuan karena kasar fihi padanya wastamaru dan terus menerus kemunafikannya la ta'lamuhum kamu tidak mengetahui mereka. Maksudnya kamu ini Nabi Muhammad khitabun lin nabi lafad la ta'lamuhum itu adalah khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu sementara kami kata Allah na'lamuhum mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum marrataini kelak kami akan mengazab mereka marrataini dua kali. Bil fadihati dengan fadihah. Fadihah itu dibongkarnya, diungkapkannya aib. Ya, misalnya nih kita punya aib kan kita tutupin.
Lalu dibuka tuh aib kita ini sama seseorang, itu kan menyakitkan sekali itu. Lah itu nanti apa yang mereka sembunyikan, kemunafikan mereka, itu akan dibongkar oleh Allah. Ini adab pertama, ya, fadihah. Di dalam kitab Bahjatul Wasail kalau nggak salah, itu dikatakan bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu ada 7 huruf kalau nggak salah yang tidak disebutkan di dalam Al-Fatihah. Yang pertama adalah sa. Al-Fatihah kan nggak ada huruf sa-nya. Jadi sa itu adalah singkatan dari sabur. Sabur itu adalah panggilan buat orang-orang kafir. Yang keduanya adalah jim. Bukan jim, jim sih ada. Kho. Ya, kho. Kan nggak ada huruf kho. Kho itu khosaroh. Maka orang yang baca Fatihah itu tidak akan dipanggil sabur, juga tidak akan rugi. Khosaroh, kho itu singkatan dari khosaroh, kerugian. Orang baca Fatihah tidak akan rugi hidupnya, terutama akhiratnya. Kemudian yang berikutnya adalah zai. Nggak ada dalam Fatihah huruf zai. Zai itu adalah singkatan dari zukam. Zukam itu adalah tanaman berduri yang jadi makanan penghuni neraka. Jadi orang baca Fatihah nggak bakalan tuh makan gituan. 3 tuh ya. Zai, sin, shin. Shin itu syaukah, duri. Ya. Duri mananya. Nah, itu juga sama. Ya, orang baca Fatihah akan terbebas dari azab nginjak duri di neraka. Lalu yang berikutnya dho. Dho dulu. Dho itu dholam, artinya gelap. Sebab di neraka itu gelap. Kalau di komik digambarkan bagaimana apinya warnanya merah, itu kan namanya kan komik. Api itu yang paling enggak panas warnanya merah. Dari merah nanti naik lagi, kalau tambah panas jadi hijau. Hijau kalau panas lagi jadi biru. Nanti yang paling panas itu warnanya hitam. Api di dunia sepanas apapun nggak mungkin sampai hitam. Makanya di neraka itu hitam, gelap. Nah, orang-orang yang baca Fatihah akan dihindarkan tuh dari dholam. Udah berapa tuh? 5 ya. Nah, lalu yang keenamnya adalah huruf fa. Fa itu artinya fadihah. Nah ini fadihah. Fadihah itu diungkap, dibukanya rahasia. Itu. Makanya nanti itu orang-orang munafik dibongkar semuanya. Dan ini merupakan bagian dari adab. Fa, kemudian udah kali ya? 6 ya? Fa. Perasaan sih 7 deh. Sa. Kemudian kho. Habis kho zai. Sin. Shin. Dho. Habis itu ain, ghin, fa. Kof, kaf, lam, mim, nun, ha apa ya? Enggak udah 6 kali ya? 6. Perasaan sih 7 deh. Udah lupa yang satu lagi. Jadi bil fadihati dengan diungkap atau dibongkarnya rahasia, awil qatli atau dibunuh,
fid dunya di dunia, wa adzabil qabri dan azab kubur. Tiga kalau ini ya. Summa yuradduna, kemudian mereka dikembalikan fil akhirati ila adzabin azim, ke azab yang agung, wan naru yaitu neraka. Nah, ini terus wa qaumun akharuna, dan kaum A yang lain. Wa qaumun akharuna mubtadaun, wa qaum dan bermula kaum yang lain. Intarofu, mereka mengaku bidzunubihim, dosa-dosa mereka, minat takhalufi daripada takhalluf, tertinggal nggak ngikut perang. Natuhu tu naatnya ya, wal khobaru bermula khobarnya, kholatu amalan solihan. Jadi lafad akharun mubtada, khobarnya nih jadi wa akharuna kholatu amalan solihan. Kholatu mereka mencampur aduk amalan solihan pada amal yang soleh. Wa huwa jihadum, yaitu jihadnya mereka qabla dzalika, sebelum itu. Awi intirafum, atau mengakuinya mereka bidzunubihim, akan dosa-dosa mereka. Aghairi dzalika, atau selain itu. Wa akhara, dan yang lainnya sayyi'an, perbuatan jahat. Wa huwa takhallufum, yaitu tidak mengikuti perangnya mereka. Asallahu, mudah-mudahan Allah ayatuba alaihim, menerima tobat mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah ini membagi orang yang tidak ikut perang itu ke dalam 3 kelompok manusia. Yang pertama yaitu orang munafik yang terus menerus dalam kemunafikannya, dan ini disebutkan oleh Allah pada ayat yang ke-101 ya. Wa mimman haulakum, itu orang yang di sekitar kamu Muhammad, tak ada orang Baduinya, penduduk Madinah yang benar-benar munafik ya. Terus menerus dia pertahankan penuh kemunafikannya sampai kemudian nanti dia diazab oleh Allah. Yang keduanya adalah orang-orang yang bertobat, mengakui dosanya. Nah, ini yang dijelaskan dalam wa akharuna tarofu bidzunubihim. Ini kelompok yang kedua. Nah, tinggal yang ketiganya nih sekarang. Nazalat, turun ini ayat fi Abi Lubabah, berkenaan dengan atau berkaitan dengan Abi Lubabah. Wa jama'atin, dan jamaah ausaku yang mengikat anfusaum diri mereka fi sawaril masjid, di tiang-tiang masjid. Lama balagum, ketika sampai kepada mereka manazala, ayat yang turun fil mutakhallifina, tentang orang-orang yang tidak ikut perang. Wahalafu, dan mereka bersumpah, la yakhulluhum, mereka tidak akan la yakhulluhum, tidak boleh melepas mereka. Melepas apa? Borgol mereka, ikatan mereka, illan nabiyyu, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahallahum, maka Nabi kemudian melepaskan mereka. Lama nazalat, ketika turun, khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum, khud, ambillah oleh kamu, min amwalihim, dari harta mereka, sodakotan, sedekah zakat, tutohiruhum, yang kamu sucikan mereka. Sodako tutohirum, yang sedekah itu mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka. Watu zakihim, dan membersihkan atau mensucikan mereka. Biha, dengan sodakoh,
Berarti itu tohirum yang kamu sucikan mereka, wa tuzakihim dan membersihkan mereka biha dengan sedekah. Min dzunubihim dari dosa mereka. Jadi sedekah itu adalah bisa mensucikan jiwa dan membersihkan harta. Setiap kita punya harta itu ada hak orang lain. Nah, hak orang lain itu kalau umpamanya enggak diberikan, ya, nah sekali enggak diberikan oleh Allah dibiarkan, dua kali enggak diberikan lagi, ya, nah, ketiga enggak diberikan, mungkin oleh Allah diingatkan, motornya diambil, gitu. Kalau enggak motornya, mobilnya, ya. Nah, kenapa ini? Karena itu enggak mau punya orang nggak diserahkan, jadi oleh Allah diambil caranya gitu, mentah motornya. Bukan berarti saya katakan kalau ente hilang motor berarti nggak pernah zakat, ya, yang nggak begitu. Itu diantara Allah mengingatkannya begitu. Sadar nggak nih kita ditegur oleh Allah begitu, ya. Fa'akhoda maka Rasul mengambil sulusa amwalihim. Boleh juga fa'ukhidha sulusu amwalihim. Fa'akhoda maka Nabi mengambil sulusa amwalihim, sepertiga harta mereka. Watasoddaqo biha dan bersedekah dengannya. Wasolli alaihim dan doakanlah mereka. Ay'ud'ulahum doakanlah mereka. Jadi kalau ada orang sodakoh, orang zakat, ini yang nerimanya mendoakan, ya. Diantaranya kalau Nabi berdoanya adalah ajarakallahu fima a'tait wa ja'alaha laka tahuran wa baraka fima abqait. Semoga Allah mengganjar atas apa yang engkau berikan, biar diganjar kasih pahala, dan menjadikannya sebagai pembersih jiwa kamu, pensuci jiwa kamu. Kemudian wa baraka fima abqait, dan semoga Allah memberkati apa yang kau sisakan. Tuh, berkah yang disisakan. Kenapa? Karena itu adalah mutlak punya kita semua, nggak ada milik orang lain, gitu, ya. Jadi dengan demikian zakat itu membersihkan harta kita dari hak orang lain, ya, dan mensucikan jiwa kita dari dosa. Nah, baik itu zakat mal maupun zakat fitri. Nah, sekarang zakat fitri berapa sekarang zakat? Kalau pakai duit. Ada yang 50 ya, ada yang 55. Dari zaman Nabi sampai zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, kata sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, itu setiap zakat pakai makanan pokok. Nggak ada sahabat yang zakat pakai duit, itu, ya. Nah, oleh sebab itu maka semua ulama madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak sah kita zakat dengan duit, ya, harus dengan makanan pokok, pakai beras. Nah, kemudian mulai ada zakat pakai qimah, pakai harga, nilai, ya, nggak pakai makanan pokok, itu di masa Khalifah Muawiyah mulainya itu. Nah, kemudian kata Abi Sa'id, saya tetap kalau zakat ngikuti apa yang dilakukan di masa Rasul, masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, gitu, ya. Nah, ulama madhab yang mengatakan boleh membayar dengan dengan duit misalkan gitu, itu adalah Imam Abu Hanifah. Di kalangan tabi'innya adalah Hasan al-Basri, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Abu Saur, dan lain sebagainya, itu membolehkan. Jadi di sini maksudnya kalau ada orang yang mengatakan tidak sah orang zakat fitri pakai pakai duit,
ya udah diem aja, nggak usah nggak usah kebakaran jenggot ya. Udah, wong ada kok ulama yang membolehkan. Bahkan kalau Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, ya kata beliau, di zaman sekarang ini malah bisa lebih baik dengan uang. Ya, sebab apa? Kalau dengan Nabi kan menginginkan jangan sampai di hari raya ada orang yang minta-minta, ada orang yang nggak makan. Nah, di zaman Nabi itu orang zakat itu kan pakai makanan pokok. Makanan pokoknya kurma, diberikan sekarang juga bisa dinikmati. Lah kalau kita kan beras. Kalau beras gimana mau dinikmati, ya? Nah, karena itu sekarang kalau kita menyerahkannya duit, ya orang yang lagi tadi banyak nggak punya apa-apa, ya kalau dia kasih beras doang, dia gimana mau masaknya, mau makannya lama. Kalau duit mau beli apa kayak gampang gitu, sehingga nanti di hari raya bener-bener nggak kelaparan tuh sangat terwujud sekali kalau pakai duit gitu, kata Yusuf Qaradawi, ya. Mungkin ini juga yang jadi bahan pemikiran Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali ya tetap harus pakai beras. Nah, sekarang kalau pakai duit 50.000 kurang lebih, itu untuk membersihkan jiwa itu. Jadi kita nyuci jiwa itu setahun 50.000, satu tahun itu 355 hari. Jadi 355 hari itu dicuci dengan duit 50.000. Murah enggak? Lah ya murah banget lah, ya. Makanya ente kelewatan kalau 50.000 masih nyari yang 48, yang 45 ya. Kebangetan ini ya. Udah. Ya Allah, coba dibagi 50.000, dibagi 355 berapa itu? Ya Allah, ya. Allah. Nyuci mobil aja nggak dapat sekarang kali. Nyuci mobil dapat nggak gocap? Aduh, iya tuh, aduh. Itu nggak bakal ditanya nanti di akhirat. Mobil lu dicuci nggak? Nggak ada hubungannya dengan surga neraka itu. Lah ini kaitannya dengan surga neraka, ya Allah. Ya, 50.000 masih dianggap mahal aja gitu ya. Tentu ngomong begini itu saya bagi yang punya lebih, ya. Kalau bagi orang yang cuma punya duitnya 45.000 gitu, ya iyalah kalau dia. Bagian orang yang seperti itu nggak wajib zakat. Wajibnya dia nerima, bukan wajib zakat. Wajibnya nerima. Doakan katanya, ud'u lahum, doakan mereka. Inna sholataka, sesungguhnya sholatmu itu sakanun ay rahmatun, kasih sayang lahum buat mereka. Seneng kalau didoakan itu. Nah yang zakat nggak perlu minta didoakan, tapi yang nerima mbok pengertian gitu, ya. Kita mau sedekah, tolong doain, nggak usah, udah biarin aja. Cuma yang nerima, ya mestinya begitu. Dan ingat, yang namanya zakat itu kalau kita zakat bukan berarti kita ini telah berbuat baik kepada dia, tidak, ya. Awas loh, kalau kita berbuat zakat, yang membayar zakat, saya bayar zakat kepada Ihsan, bukan berarti saya baik sama Ihsan. Itu haknya Ihsan, bukan kebaikan saya, bukan kewajiban saya. Dan itu adalah haknya Ihsan. Karena haknya Ihsan, ya, apa kemudian Ihsan itu kalau mustahik jadi kemudian rendah? Ya enggak. Wong dia bukan minta-minta kok. Itu adalah menerima
hak. Nah, dari sini berarti istilah orang Jawa kan apa namanya, nulung tanpa ngasorake, ya. Jadi menolong tanpa merendahkan, dan orang itu nggak rendah menerima zakat, itu nggak rendah. Orang itu hak dia kok, ya. Wakila, dan dikatakan tumakninatun, tumakninah biqabuli taubatihim, dengan diterimanya taubat mereka. Wallahu sami'un alim. Wallahu bermula Allah sami'un, maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Alam ya'lamu. Tadi dua ya, baru dua ya. Nah, yang ketiganya adalah orang yang ditangguhkan. Kan ada tuh wa akhoruna nanti ya, murjauna itu. Alam ya'lamu, tidak tahukah mereka, annallah, bahwasanya Allah wa yakbalu, menerima atau taubat an ibadihi. Yakbalu biasanya itu pakai huruf jarnya min. Cuma karena ain ini itu berdekatan dengan min, maka pakai huruf an, tapi maknanya adalah min ibadihi. Allah menerima taubat dari hambanya, wa ya'khudhu, dan menerima, mengambil, yakbalu menerima, ya, as-shadaqati, sedekah, wa annallahu wat-tawwabur rahim, dan bahwa Allah wat-tawwab ialah yang maha menerima taubat, ala ibadihi, atas hamba-hambanya, biqabuli taubatihim, dengan diterimanya taubat mereka, ar-rahimu, lagi maha penyayang, bihim, kepada mereka. Wal istifham, bermula istifham, itu alam ya'lamu, ya, kalimat tanya, litakriri, untuk menunjukkan mana takrir. Wal qasdu bihim, adapun maksud, wal qasdu bihi, adapun maksud dengan istifham itu tahyijuhum ila taubah, menggiring, ya, untuk menggiring gitu, ila taubah, menggiring mereka, ila taubati, kepada taubat, wasodakoti, dan kepada sedekah. Wakul, dan katakan oleh kamu Muhammad, lahum, kepada mereka, awlin nasi, atau kepada manusia, i'malu, lakukanlah oleh kamu, beramalah kamu, masitum, sekendak kamu, fasayarallah, silahkan, ya, beramalah kamu, tapi fasayarallah, maka akan melihat Allah amalakum, amal kamu, wa rasuluhu, demikian juga rasulnya, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin akan mengetahui. Wa saturadduna, dan kelak kamu akan dikembalikan, bil ba'si, dengan dibangkitkan dari kubur, ila alimil ghaibi wasyahadati, kepada alam yang mengetahui gaib, dan alam gaib dan alam syahadah. Siapa yang alim itu adalah aillahi, yakni Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Fayunabbiukum, lalu Allah memberitahukan kepada mereka, bima kuntum ta'maluna, apa yang kalian perbuat, yujazikum, yakni Allah membalas kamu bihi, dengannya, wa akhoruna. Nah, ini yang ketiga nih, wa akhoruna, dan bermula yang lainnya, minal mutakhalifina, dari orang-orang yang tidak ikut perang, murjauna, ada murjauna, ditangguhkan, bilhamji, dengan pakai hamzah, watarkihi, dan meninggalkan hamzah. Kalau pakai hamzah berarti murjauna gitu. Jadi ada yang baca murjauna, ada yang membaca murjauna. Muakhoruna, yakni muakhoruna, ditangguhkan, anit taubati, daripada taubat. Kenapa ditangguhkan, ya? Ya tergantung kepada nanti taubatnya orangnya itu. Li amrillahi, pada keputusan Allah, fim, pada mereka, bima yasa, dengan apa yang Allah kendaki, imma yu'adzibum, ada kalanya Allah mengazab mereka,
bi ayyumitahum, bahwa Allah mematikan mereka bila taubatin, tanpa taubat, wa imma yatubu alaihim, dan ada kalanya juga Allah menerima taubat mereka. Wallahu alimun hakim, wallahu bermula Allah, alimun mengetahui bi khalqi pada makhluknya, hakimun lagi bijaksana. Kalau orang tobat ya udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan, kalau memang bertobat ya diterima oleh Allah. Jangankan kita, kurang apanya itu iblis, dosanya iblis ini. Tapi iblis ngomong sama Nabi ini, Nabi Musa, Musa, engkau adalah kalimullah yang bisa bicara langsung dengan Allah. Coba tolong tanyakan kepada Allah, kalau aku bertobat Allah terima enggak? Kemudian, dan bagaimana cara bertobatnya? Ya, Nabi Musa munajat kepada Allah. Kata Allah, Musa, siapapun makhlukku yang bertobat, aku terima. Siapa saja, sebanyak apapun. Masalahnya kan rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu, dan iblis bagian dari sesuatu itu. Diterima kata Allah. Lalu dia nanya, ya Allah bagaimana cara bertaubatnya? Suruh iblis katanya sujud ke kubur Adam. Itu ya. Nah, akhirnya gitu. Gimana Musa? Kata Allah, Allah akan terima kamu. Artinya iblis ini udah tinggal sejengkal lagi nih dengan surga. Ya. Padahal dosanya kayak apa? Nah, terus bagaimana caranya? Kata Allah, kalau kamu pingin diterima, syaratnya kau harus sujud ke kubur Adam. Berarti untuk diterima itu ada syarat. Nah, inilah, ya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ngikutin apa yang diatur oleh Allah, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Nah ini, falyastajibuli, maka berusahalah kamu, mintalah, lakukan oleh kamu apa yang bisa menyebabkan doa itu dijawab. Nah itu tadi Allah nyuruhnya. Gitu. Jadi ada upayanya, ya. Syaratnya wal yu'minu bi, yakin Allah akan ampuni, wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau istijabah dan iman, maka Allah kita akan masuk ke dalam orang yang mendapatkan petunjuk tuh, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hakimun lagi bijaksana fisan'i dalam perbuatannya, karyanya, bihim kepada mereka. Wahumus salah satu, mereka itu adalah tiga golongan al-atuna yang tersebut atau yang akan datang ba'da muroro tibni Rabi, Muroro bin Rabi wa Ka'ab bin Malik wa Hilal bin Umayyah. Takhallafu, mereka ini tidak ikut perang, kaslan karena malas, wa mailan dan condong, ilad da'ati kepada istirahat. Ya, malas, akhirnya pingin istirahat aja di rumah, nggak mau nggak ikut perang. Nah, ini mereka nih. La nifakon, mereka tidak karena munafik, walam ya'tadiru, dan tidak juga memberikan alasan ilan Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kagoirim seperti mereka. Fawaqafa, maka mereka berhenti, amrohum perkaranya, khamsina lailatan selama 50 malam. Wahajarohum, dan tidak menyapa mereka, annasu manusia, hatta nazalat, sehingga turunlah taubatuhum, ayat yang menerangkan diterima tobatnya mereka ba'du sesudah itu. Wa minhum, dan di antara mereka
alladzina takhudhu masjidan diraron wa minhum, dan diantara mereka alladzina ada orang-orang ittakhudhu yang membangun masjidan masjid, wahum bermula mereka itu isna asyara 12 minal munafikina dari orang-orang munafik. Ada 12 orang munafik yang membangun masjid diraron. Nah ini ya, masjid yang masjid diror, masjid yang tujuannya untuk madaratan, yang membuat madarat li alim masjid Kuba, kepada penghuni masjid Kuba. Wa kufran, dan kufur li annahum, karena sesungguhnya mereka banau membangun padanya bi amri Abi Amir, dengan perintah Abi Amir Ar-Rahib. Abi Amir ini dia itu adalah sahabatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abi Amir punya anak namanya Handholah. Ya, waktu perang Uhud. Nah, waktu perang Uhud itu Handholah ini jadi Abi Amir ini besanan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abu Amir punya anak Handholah, Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya Jamilah. Nah, dikawinkan tuh. Ini gembong munafik, ini juga adalah sama tokoh munafik yang sangat benci banget nih Abu Amir tuh kepada Nabi. Tapi luar biasanya Handholahnya menjadi sahabat Nabi. Mungkin di sini ya, kalau dikatakan apa namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, bisa jadi ini antitesa, ini bisa ya. Nggak selamanya benar, cuma umumnya begitu. Nah, ketika terjadi perang Uhud, dia ini masih muda dan masih pengantin, masih baru. Ya, begitu ada seruan jihad, bapaknya nggak ikut perang, tapi ini Handholah perang masih dalam keadaan junub. Perang karena keadaan junub, belum sempat mandi, ada seruan apa namanya jihad, wus ambil pedang perang. Begitu dalam perangan, dia nemui Abu Sufyan. Wah, Abu Sufyan diserang sama dia tuh ya. Udah keteter, Abu Sufyan teriak, Abu Sufyan tolong gitu. Makanya orang-orang Quraisy datang ke situ membantu Abu Sufyan. Ya, sampai akhirnya matilah Handholah itu di situ. Selesai peperangan, biasa kalau orang Quraisy ini meninjau orang-orang yang mati siapa saja, ada berapa dari kalangan mereka. Nah, yang ditinjau oleh mereka bukan dicari orang kafirnya saja, orang Islam. Kalau orang Islam nanti kalau udah ketahuan, nah itu dicacah, ya dibacok-bacok lah jasadnya, gitu tuh mereka ini. Sudah terbiasa begitu. Begitu ketahuan Handholah yang meninggal, kata dia, ini jangan jangan dicincang, jangan dicacah, jangan dicincang, ini hak saya, nah, gitu. Nah, lalu ketika itu Nabi begitu dapat informasi dan Nabi melihat itu Handholah ya di awan dimandiin oleh malaikat ya. Airnya dari awan ditampung pakai bejana perak. Nabi itu kagum luar biasa. Akhirnya Rasul menanyakan begini, coba kamu selidiki siapa Handholah itu, kenapa bisa mendapatkan kemuliaan begitu dimandiin oleh malaikat. Begitu nanya sama istrinya, kata istrinya, dia waktu ada seruan jihad, katanya dia dalam keadaan junub, belum sempat mandi itu. Jadi dimandiinnya itu oleh malaikat. Ini anaknya begini, bapaknya bukan main. Nah, dongeng dikit lah si ininya Abu Amir ya. Jadi si Abu Amir ini dia sebenarnya orang Khazraj ya. Kemudian di zaman jahiliyah
dia ini menjadi orang Nasrani, makanya dikenalnya Abu Amir Ar-Rahib, yang jadi pendeta. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, dia nanya kepada Nabi Muhammad begini, katanya, ma hadzal din alladzi ji'ta bih. Ini agama apa ya yang kamu bawa itu, katanya Muhammad. Kata Rasulullah, jitu bil hanafiyah dini Ibrahim. Aku datang membawa agama yang lurus, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Loh, kata Abu Amir, fa'ana alaiha, aku itu adalah ngikuti agamanya Ibrahim. Tidak, kata Nabi, kamu itu tidak ngikuti agamanya Nabi Ibrahim. Iya, gitu. Lah perdebatan sampai akhirnya si ini begini mengatakan, amatallahul kadzib minna toridan wahidan ghoriban. Semoga Allah mematikan orang yang berdusta di antara kita dengan terusir, menyendiri, dan juga terasing. Kata Rasulullah, amin. Gitu Rasulullah aminkan. Dan kemudian dia berkata, kata dia begini, jika la ajidu qauman yuqatilunaka illa qataltuka mahum. Tidaklah aku temukan atau jumpai satu kaum yang memerangi kamu Muhammad, melainkan aku akan turut berperang bersama mereka. Dan itu memang dibuktikan. Perang Uhud, perang ini, sampai perang Hunain. Nah, dalam perang Hunain itu kan hampir Islam kan kalah karena ada kesombongan, pasukannya banyak. Tapi akhirnya kan kembali Islam menang. Nah, ini si Abu Amir ini kabur ke Sam, lari ke Sam, dan kemudian dia mati diusir dan menyendiri, terasing. Artinya ini dikabulkan oleh Allah keinginannya. Yang dikabulkan itu doanya dia, apa aminnya Rasulullah. Ini amin, ya aminnya Rasulullah lah, ya. Nah, jadi seperti yang dia inginkan, benar. Jadi ingat Habib ini, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau ini kan disirikkan oleh Abdurrahman Sudes. Ya, jadi kalau orang-orang Indonesia ini kan paling ya memfavoritkan siapa? Bacaannya Abdurrahman Sudes kan luar biasa ya. Tapi kalau santri-santrinya saya Muhammad mah nggak suka sama Abdurrahman Sudes tuh. Ya gimana suka sih? Gurunya ulama besar dibilang apa? Syirik ya. Nah, karena itu maka ketika beliau sakit, dia minta kepada Allah, kalau aku katanya mati, ya jangan disolatkan oleh Abdurrahman Sudes. Itu kata Syekh Muhammad Al-Maliki. Pas beliau wafat itu di Masjidil Haram, waktu itu giliran jadi imamnya adalah Abdurrahman Sudes. Kalau sholat wajib ya imamnya Abdurrahman Sudes, lalu ada mayit mau disolatkan, mesti yang jadi imamnya Abdurrahman Sudes. Kalau yang jadi imamnya Ibrahim As-Surem misalnya, ya nanti yang sholat mayitnya juga Ibrahim Surem juga. Jadi pada waktu itu adalah giliran yang jadi imamnya Abdurrahman Sudes. Dibawa tuh mayitnya ke situ, itu Abdurrahman Sudes mundur. Yang jadi imam Ibrahim Surem waktu itu. Jadi keinginannya Syekh Muhammad Al-Maliki itu ya dikabulkan oleh Allah. Ya walam lah, ya gimana ya, gitulah. Nah, ini si siapa? Abu Amir ya. Liyakuna makilan, agar itu menjadi tempat berlindung
Maksudnya masjid, liakuna agar adalah si masjid diror itu makilan tempat berlindung lau baginya, yakdimu yang datang pihi padanya min ya man orang yati yang datang min indi dari sisinya dari si Amir. Nah wakana dhaibun dan ia dhahaba pergi liat tia bijunudin untuk datang nanti bijunudin dengan membawa pasukan min Qaisoro dari kaisar Romawi liqitalin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi begitu dia mau kabur ke sana, ini si Abu Amir ini minta kepada orang-orang munafik yang jumlahnya 12, kalian bangun masjid di samping Masjid Quba, ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Nanti itu saya akan ke Romawi, akan minta bantuan ke kaisar untuk membawa pasukan dari sana menyerang umat Islam di Madinah. Nah, kapan waktunya yang tepat, ya? Tentu adalah kami membutuhkan informasi dari kalian semua. Nah, karena itu bangunlah masjid ini sebagai tempat berlindungnya kalian. Sebab masjid itu adalah tempat yang aman. Itu, ya. Nah, jadi nanti komunikasi ini adalah kayak dari Romawi ini dengan orang-orang munafik yang ada di Masjid Diror. Tapi masjid itu harus diakui oleh Nabi gitu. Makanya ketika mau perang Tabuk, 12 orang ini datang menghadap Rasul. Sebab masjid sudah jadi tapi nggak ada orang yang mau sholat di situ, sahabat Nabi. Kenapa nggak ada yang mau sholat? Karena Nabi nggak pernah sholat di situ dan belum menyuruh siapapun juga. Berarti masjid itu belum diakui lah gitu oleh Nabi, ya. Maka mereka datang. Yang penting Nabi masuk ke masjid, yang penting sholat. Dengan demikian berarti ini masjid adalah resmi gitu. Maka para sahabat nanti dari yang biasa sholat di Kuba akan pindah ke tempat itu karena Nabi udah sholat di situ. Nah, ini tujuannya adalah untuk memecah umat yang kumpul di Kuba supaya terpecah, sebagiannya kalau nggak semuanya, sebagiannya di Kuba, sebagiannya ya. Nah, dengan sendirinya kalau yang di Masjid Diror, kalau umpamanya ada ceramah kayak di kita gitu, pengajian yang nggak mungkin seperti yang disampaikan di Kuba gitu kan. Nah, ini orang-orang yang sudah menjadi anak buahnya dari Abu Amir semuanya. Begitu ngadu kepada Rasulullah, kata Rasulullah, aku ini sedang mau berangkat ke Tabuk, mau perang, ya. Jadi nggak bisa sholat di situ. Tapi insya Allah nanti pulang dari Tabuk, aku akan sholat di situ. Itu kata Nabi. Nah, ya maklumilah mereka, berangkatlah Rasul ke sana. Begitu pulang dari Tabuk, ya Rasul sedianya mau sholat di masjid itu. Allah berikan kabar bahwa masjid itu bukan dibangun untuk takwa, tapi itu adalah sebagai tempat perlindungan mereka, dan tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam. Karena itu suruh dihancurkan. Maka Rasulullah itu salah para sahabat, bakar tuh masjid dan hancurkan. Jadi ya di sini boleh enggak menghancurkan masjid itu tergantung. Kalau masjid itu dibangun untuk tujuan seperti ini, ya menghancurkannya wajib. Beda kalau masjid itu ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin antakuma fi, ya sejak didirikannya masjid itu dari dulu pertama buat takwa. Nggak boleh dihancurkan. Kalau ini kan bukan untuk itu, makanya diperintahkan dihancurkan, dibakar kemudian oleh para sahabat, dibakar, dihancurkan, wah berlarian semuanya. Nah ini si Abu Amir mati di sono dalam keadaan terasing.
Wa kufran dan wa tafriqan dan mencerai-beraikan, ya, memecah belah bainal mu'minina di antara kaum mukminin alladzina yusalluna yang pada salat bi Quba di Masjid Quba bi sholati bandim dengan salat sebagian mereka fi masjidihim di masjid mereka masjid munafikin, ya. Nah, dipecah belah supaya sebagiannya ada di Quba, sebagiannya ada di situ. Yang Nabi Muhammad yang penting hadir aja, karena dengan hadirnya berarti resmi. Sama dengan beginilah, ya, ketika lagi pendirian partai yang lalu itu di Jakarta ini kan ada tokoh besar Kiai Syafi'i Hadzami. Nah itu partai P3 terutama, ya, PKB-nya dan sebagainya. Oh, minta beliau karena suaranya kan namanya Kiai Syafi'i gitu, ya. Makanya beliau ini nggak harus apa-apa, cukup duduk aja ketika ada acara apa gitu P3 misalnya, duduk aja di situ, nggak ngapa-ngapain, duduk doang, bagi duit sekian juta udah cukup. Karena ketika anak muridnya ngelihat, oh beliau ada di acara P3, berarti beliau orang P3, padahal belum tentu beliau mendukung P3, tapi nama politik kan begitu, ya. Wa irso dan tarokuban untuk mengawasi liman haraballah, bagi siapa saja, bagi orang yang memerangi Allah wa rasulahu dan rasulnya, min qablu sebelumnya, qabla binai sebelum dibangunnya, wa huwa Abu Amir al-Madhkur, yaitu Abu Amir al-Madhkur yang disebutkan. Jadi dulunya disebut Abu Amir ar-Rahib, tapi setelah dialog dengan Rasul, kemudian Rasul menyebutnya Abu Amir al-Fasik, sehingga di kalangan sahabat lebih dikenal dengan Abu Amir al-Fasik. Wala yahlifuna dan sungguh mereka benar-benar bersumpah in aradna bibinahi, kami tidak menginginkan, tidak menghendaki bibinaihi membangunnya, illal husna kecuali kebaikan. Nah iyalah, semuanya juga orang begitu, ya, ngomongnya. Minar rifqi bil miskin, yaitu lemah lembut kepada orang miskin, fil matoridi waktu hujan, wal hari dan musim panas, wa tausi'ati alal muslimin dan juga memberikan keluasan kepada kaum muslimin. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Wallahu bermula Allah, yashhadu bersaksi, innahum sesungguhnya mereka lakadzibuna, sungguh mereka orang-orang yang berdusta, fidzalika dalam hal itu. Wa kanu dan adalah mereka salun nabiyya bertanya kepada Nabi, ayyusolliya fi untuk sholat di dalamnya. Fanazala kemudian turunlah ayat la takum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awli yaumin antaku ahaqqu antaku ma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La takum, jangan salat, janganlah kamu salat, ay la tusolli, jangan kamu salat, fihi di dalam Masjid Dirar, abadan selama-lamanya. Fa arsala maka Nabi mengutus jamaah sahabat, hadamuhu merobohkannya, wa harraku dan membakarnya, wa ja'alu mana makanau kinasatan, tuh dibuangun tempatnya, dibersihkan, tulqa fihal jaifu, kemudian dilemparkan ke dalamnya al jaifu bangkai. La masjidun sesungguh masjid, bermula masjid itu ussisa dibangun, buniyat dibangun, qawaiduhu pondasi-pondasinya, alat takwa atas dasar takwa, min awwali yaumin dari hari pertama, wudi'a yaumin diletakkan hari pertama, ya. Lilat bidaril hijrati di negeri hijrah, wa huwa masjidu Quba, yaitu Masjid Quba, kama fil Bukhari, seperti dalam riwayat Bukhari. Jadi kalau menurut riwayat Bukhari, memang di Madinah itu yang pertama dibangun adalah Masjid Quba. Walaupun ada juga yang mengatakan yang pertama dibangun itu adalah Masjid Nabawi. Tapi yang
yang kuat adalah yang mutamad adalah Kuba, ya. Kuba. Kemudian baru ke Madinah. Nah, setelah di Madinah besar, maka Nabi menempatkan Ibnu Umar di Kuba, ada masjid lain ditempatkan juga yang lain, gitu ya. Nah, sehingga yang tujuannya apa di sini? Ada kontrol harian untuk umat, ada wilayah Kuba itu Ibnu Umar, ya. Ada masjid lain sahabat ini, gitu, tempat lain sahabat ini. Nah, itu kontrol hariannya. Nanti yang lapor mereka ini kepada Nabi. Gimana di Kuba? Ada berapa kaum muslimin? Kekuatan seberapa? Sekian Rasulullah. Ini sekian. Jadi Nabi itu tahu jumlah kaum muslimin dari para sahabat-sahabat yang ada di masjid-masjid itu. Nah, enggak cukup cuma sekedar informasi dari mereka, tapi butuh juga bukti. Karena itulah maka seminggu sekali ada kontrol mingguan dari Nabi, yaitu dikumpulkan mereka ini semuanya di Masjid Nabawi di hari Jumat. Jadi Nabi tahu jumlahnya kaum muslimin sekian itu nggak cuma sekedar laporan dari anak buah bos ini, tapi juga melihat langsung bener enggak, gitu ya. Jadi jangan anak buah lapor gini, ya udah bagus, nggak bisa begitu Nabi, tapi harus bukti, bukan masalah percaya apa enggak percaya, untuk kemudian hari ini sebagai pendidikan dari Nabi kepada kita semuanya. Makanya ada kontrol mingguannya tuh, sholat Jumat, ya. Jadi di Kuba di mana enggak didirikan sholat Jumat, enggak. Itulah makanya dalam fikih sholat Jumat itu harus didirikan di balad, gitu. Enggak di sini masjid, udah ada masjid di situ, tuh ya. Al-Ghofar sholat Jumat lagi, di sini saya ngadain Jumat lagi. Nah, enggak begitulah ya. Iya. Ahaku antakuma fih, lebih berhak darinya antakuma, ya bi antakuma, untuk disolatkan fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya rijalun, ada kaum laki-laki, humul ansoru, yaitu orang-orang ansor, yuhibbuna ayyata toharu, yang menyintai, yang menyukai bertoharoh, bersuci. Wallahu yuhibbul muttohirin, dan Allah menyintai orang-orang yang suci. Nah, ini oleh Allah disebutkan, ini dipuji karena orang Ansor ini mempunyai kelebihan dibanding yang lain, ya. Yani dalam Islam itu toharoh itu kan ada dua, toharoh dengan benda padat dan toharoh dengan air. Benda padat itu batu, ya, atau benda-benda lainnya yang bisa ndulek, tahu ndulek? Nah, jadi bisa mengambil kotoran seperti batu, tisu, ya, kemudian bata, apa saja gitu. Nah, kalau yang nggak bisa nyerap atau ndulek, ya, seperti kaca, kulit bambu yang nggak boleh, nggak bisa cebok pakai itu karena nggak bakal terbawa, ya. Nah, itu. Kemudian yang keduanya air, ya. Nah, kalau umpamanya kita ini mau ngambil yang ringkas, salah satunya, maka toharoh pakai air lebih utama dari pakai benda padat, gitu ya. Atau dengan batu, udah batu aja sebutnya. Nah, cuma sunnahnya dalam ilmu fikih disebutkan, sunnahnya kalau cebok itu pakai batu dulu, nanti udah pakai batu baru pakai air. Nah, orang-orang Ansor tuh kalau cebok begitu, jadi pakai batu dulu baru kemudian, ya nggak usah, malah di sono kan susah airnya, ya, jadi ngirit-ngirit air, ya mungkin juga begitu, ya.
Tapi yang jelas Allah memuji, berarti bagus itu. Makanya sunahnya seperti itu. Ya kalau nggak pakai batu, pakai kita kan ada tisu tuh. Pakai tisu dulu, pakai tisu baru pakai air. Ya. Ya namanya kalau pakai tisu dulu kan kita ketika nyebok pakai tangan nggak nyenggol apa najis gitu ya. Itu dulu deh, wallahu a'lam. Fatub alaina tauba tagsilu kulla khauba wastur lanal awrati wa aminir ro'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna il mustafa rasulin azabi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tasisuhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi